Ini dia cuplikan musik videonya. Klipnya digarap oleh Frameable, dan untuk artwork untuk kebutuhan digital publishing semacam Spotify, ternyata digarap kawan lama aku yang benar-benar sudah lama tak jumpa padahal masih satu kabupaten. Namanya Heri Sucahya. Kalian bisa cek akun media sosial dia. Dia adalah salah satu digital imaging artist favorit aku. Jadi secara nggak sengaja ternyata kita berkolaborasi bareng dalam membuat karya. Yuhu. Aku bersama Sugi. Nama lengkap siapa, Pak? Sugi Anandra. Bapak sebagai apa, Pak? Sebagai tukang gitar. Tukang gitar. Jadi Sugi ini pernah jadi apa? Ikut Kompetisi gitar lah namanya. kompetisi gitar tingkat nasional ya? Iya, Ibanez Flying Fingers. Ibanez Flying Finger. Jadi waktu itu menang juara satunya? Iya, juara satu kebetulan. 2018. Jadi belakangan ini konten Frameable tuh jarang ada yang wedding. Itu alasannya karena kita nggak dapet job wedding. Ya. Jadi biar tetap berkreativitas. Nah, waktu ini mungkin kalian udah nonton yang video yang Sugi main gitar. Oh, Mother Earth's Dream ya itu. Jadi ini dia pemain gitarnya. Ya sharing aja lah sih, ngobrol-ngobrol tentang proses ketika kita bikin videonya itu ya. Bukan music video, apa namanya? Playthrough. Oh, gitar playthrough. Itu inspirasinya dari gitaris luar ya? Iya, banyak. Soalnya di zaman sekarang itu karena kebutuhan penonton lebih mencari detail dari gerakan tangan untuk dicontek seperti itu. Dia kan pengen belajar juga. Jadi gitaris-gitaris di luar itu lebih fokus ke jarinya dia. Tekniknya gitu. Biar gampang ditiru sama orang yang nonton gitu. Kalau bikin musik video atau video klip kan jadi dia harus bikin ulang lagi video lesson kayak dibedain kan jadinya. Iya. Selain itu kan itu juga efisien dari produksinya kan, nggak usah bikin video klip gitu. Cuma atau satu set doang, terus udah angle berbeda 2 atau 3 gitu aja cukup sih. Jadi waktu itu dia ngeliatin tuh gitaris yang di luar, Pliny dan lain sebagainya. Aku sama teman-teman bantu buatin dia gitar playthrough gitu. Awalnya sih aku kan ngasih beli 2 lagu itu. Dua-duanya rencananya kan gitar playthrough. Kedua-duanya gitar playthrough gitu ya. Aku ngeliatin yang sampel yang dia kasih yang referensinya kan referensi dari gitaris luar. Itu ini gampang sih shootnya, orang cuma shoot diam. Bagi kita gitu, kita terbiasa ribet soalnya kan. Kalau shoot wedding itu kan rempong gitu. Dia udah ngasih 2 lagu. Aku belum mikirin sih mau videonya atau setup tempatnya kayak gimana. Awalnya sih rencana pengen nyari villa sih. Karena yang aku lihat gitar playthrough yang di gitaris di luar itu mereka pakai tempat background putih, suasananya mirip villa lah kalau di sini modern style lah gitu. Biar karena video-video dia aku lihat kebanyakan yang dulu tuh pakai studio musik gitu kan, background sound. Terus ada gitar-gitarnya itu. Kalau aku bikin kayak gitu, nggak beda dong gitu. Aku pengen bikin yang lebih beda dari itu. Bedanya untuk ya di tingkat kecamatan, tingkat desa lah dulu. H-1 sebelum shoot video,
kita udah tentuin waktunya. Terus tiba-tiba ada ide untuk aku suruh dia pakai pakaian adat Bali biar, karena kebetulan juga ada instrumen Bali di instrumental gitar dia gitu. Terus ada ide lagi muncul, ya ajak Dwika suruh isi, kan kebetulan ada part namanya gangse ya, gamelan Balinya tuh. Karena dari segi video biar lebih menarik aja, biar nggak cuma gitar aja, biar ada tambahan visual lah. Ya, tambahan visual pemain gangsenya, padahal cuma teng dong, teng dong. Tapi itu belum pernah ada kecuali Balawan kan, karena emang dia komplit dengan satu anggota batuan etnik fusion gitu. Tapi yang modern, yang benar-benar musik modern gitu. Musik modern itu aliran gitarnya itu apa istilahnya? Progresif apa? Ya progresif rock lah intinya. Progresif rock ya. Musik progresif atau ya modern musik lah, modern instrumental. Jadi pas aku dulu sempet ya bisa lah main gitar dikit itu. Terus waktu sebelum kita shoot video dia ngasih tahu referensi ini loh gitaris-gitaris yang alirannya musik ini apa namanya? Progresif rock gitu. Ya yang maksudnya kayak segenre lah. Yang dulunya aku cuma tahu paling Steve Vai, Joe Satriani, yang umum-umum lah. Ternyata di balik itu ada gitaris lain yang jago-jago juga kata dia gitu loh. Kayak Pliny siapa? Jakub Interval gitu ya, yang masa sekarang yang lagi ngetren di trennya lagi gitu. Lah, gitu. Ya pas preparation itu nyari baju juga. Oh iya, kita milih baju dulu. Dia pakai kemeja yang aku jarang pakai sih, tak suruh pakai, kebetulan cocok sama. Terus aku suruh Dwika buat pasangin pakaian lain yang sama udangnya ya gitu. Pakaian Balinya dia jago banget. Touch-nya dia kalau mayasin menghias. Kok menghias? Menghias merangkai pakaian gitu ya, merangkai ya, karena dekor pakaian lah gitulah ya, karena dia orang dekorasi sih. Iya. Waktu itu kita pilih lokasinya karena alasan biar nggak pakai outdoor, karena video-video dia udah banyak yang outdoor gitu. Kita pilih Sowan Cafe and Venue, kebetulan temenku yang ngelola di sana juga, jadi dia punya studio gitu. Udah sering aku liatin sih tempatnya di video-video Frameable yang sebelumnya. Sampai di sana, terus ada ide dadakan lagi kan? Kayaknya dari rumah ya? Sebelum nyampe sana kita udah mikir ya. Dari rumah dulu. Enaknya nih diisi penari gitu. Ya. Terus dia aku punya rekomendasi penari. Cuman karena dia berhalangan, nggak bisa. Terus akhirnya kita nekat udahlah ke lokasi aja dulu, ntar cari gitu. Nah pas baru nyampe lokasi langsung keinget buat nge-message Yunita, itu yang jadi penari juga di videoku yang Coffin Dance yang dulu itu. Nah kebetulan dia bisa, terus dia tak suruh bawa canang dan tanpa makeup. Aku suruh dia pakai pakaian biasa, adat biasa aja yang madie, simple itu, kayak adat sembahyang Hindu Bali ya. Biasa gitu. Setelah kita selesai setting-setting alat dan lighting, prepare tempatnya, itu aku tanya, ini lagu instrumentalnya judulnya apa gitu? Belum ada judul gitu. Nah kebetulan hari itu pas kita syuting itu hari raya Saraswati. Bagi umat Hindu ya di Bali gitu. Itu hari Hari ilmu pengetahuan lah gitu. Lahirnya ilmu pengetahuan ya kalau kepercayaan Hindu Bali ya. Hari ilmu pengetahuan. Terus ya udah, aku pikir gimana kalau kita kasih judul Saraswati aja lagunya gitu. Kebetulan juga ada endingnya. Ada unsur Balinya gitu. Karena pakai instrumen suling dan gangse Bali gitu. Dan pakaiannya juga Bali. Nah kita langsung aja karena judulnya kita udah rencanain Saraswati, pas di lokasi aku udah mikir, kan Saraswati itu ada Dewi tangan 4 ya? 4, ya. Ya memegang ada yang genitri, itu gimana nih? Kalau si Sugi main gitar terus di belakangnya ada tangan gitu, jadi kayak inspirasinya sih dari itu, Dewi Saraswati itu gitu. Jadi ada frame shot yang kayak gitu. Terus pas di lokasi sebenarnya aku sempet rencanain
dia main gitar terus dia ada orang si Yunita nari di belakangnya, cuman nggak jadi. Habis itu aku shot yang detail penari, Jaya Sinu Yunita yang beauty shot. Ada detail-detail slow-mo itu di video utamanya aku pengen sekuensa sih 4K 24 fps. Aku shot di lokasi itu yang dia pas main gitar itu ya udah 4K 24 fps. Nah, untuk yang detail shot atau beauty shotnya baru aku pakai Full HD aja yang karena kameraku belum support 4K 60 fps kayak Sony A7S III. Pengen beli sih. 10 bit juga gitu. Ada duit, Pak. Jadi itu videonya adalah gabungan dari 4K dan Full HD sebenarnya gitu. Kecuali yang video klip satunya yang Mother Earth Dream itu baru full 4K itu. Karena nggak ada slow motion. Nah, yang untuk video Saraswati itu kita shot kayaknya sampai jam berapa tuh? Dari mulainya sih agak siang jadinya gitu kan. 10 atau jam 11-an. Mulai dari set keempat itu jam 9 kayaknya. Oh iya, jam 9 sampai jam 11 iya. ada. Baru mulai shot ya. Jam 11 start sampai jam 3, jam 2-an. Baru kelar. Jadi menurut aku sih dari sudut videographer enaknya kita ngerancang setnya sebagus mungkin dulu, lightingnya cukup, udah proper gitu, terus backgroundnya gini, biar nanti pas editing nggak ngeluh, loh, kurang puas gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap aja kurang puas gitu. Selalu nggak pernah puas, tapi nggak pernah puas itu penting ya. Kalau cepet puas itu gimana ya? Nggak akan berkarya, bikin kalian nggak berkarya lagi deh. Kalau nggak pernah puas, kita pasti terus berusaha gitu. Pasti terus iseng ngulik sesuatu gitu sih menurutku gitu. Contoh kayak saya aja dalam hal produksi lagu ya, nggak pernah puas kan, beli tahu sendiri. Ya. Ini audio yang fix dipakai pertama di kan aku kirim. Video klipnya itu ada berapa versi? Audio 1. Ya kayak bikin skripsi lah ya. Ya. Setelah itu fix 2, fix 3, Fix 2, fix 3, fix 4. Udah sampai benar-benar fix banget. Ternyata ada lagi kan gitu. Jadi Ya. emang perlu gitu untuk apa? Untuk memperbaiki lah. Nah, istilahnya kayak gitulah. Kritis itu sangat penting. Terus untuk shoot video klip kedua itu kan karena di Soan tuh ada dua ruangannya cukup panjang. Kebetulan di balik yang kita di sisi di seberangnya yang kita shoot video Saraswati itu ada kursi, Sofa gitu ya. ada sofa. Terus kita shot yang sebenarnya waktu itu ternyata lagu itu juga belum ada judulnya ya. Tapi Iya. aku ngasih masukan judulnya itu setelah editing sih. Karena aku tanya ini apa judulnya gitu, dia juga nggak tahu karena ternyata belum ada judul. Waktu itu idemu apa judulnya? Apa Meru gitu. Meru ya. Oh. Tapi menurutku karena shotnya udah duluan dibikin soalnya di tempat itu. Kebetulan ada di temboknya ada lukisan laut gitu, kayak ombak gitu. Nah, perbedaan Saraswati sama Mother Earth Dream ini kan, kalau Saraswati lebih ke musik video, bukan gitar gabungan sih menurutku. Ya, kalau musik video aku nggak puas itu, masih belum puas. Iya. Gabungan sih. Gitar playthrough sama musik video jadi dikombinasi. karena ada tadi itu penarinya sama penari pemain gangse kan. Dan pemain suling itu kan kita shootnya beda tempat itu. Oh ya, waktu itu gimana? Waktu take di hari itu audioku kan belum ada sulingnya karena audionya belum ada suling, jadi nyuling belum bisa recording. Jadi aku sama teman-teman Frameable jadi belum bisa shot video klipnya kayak gimana, dan kebetulan pemain sulingnya juga nggak bisa datang waktu itu kan. Iya. Terus keesokan harinya baru take sulingnya. Recording paginya. Recording sulingnya dia di studio di Singaraja aja. Terus sorenya waktu itu aku mau kebetulan juga lagi shot video klipnya Nokes, si bandnya si Iwan. Jadi pemain sulingnya datang ke sana sore hari sama dia. Terus aku ambil
shot pemain sulingnya di tempat yang beda, bukan di sowan gitu. Jadi tantangannya kan, ya gimana ini bisa sama nggak? Kebetulan sana ada spot background yang semacam gudang gitu. semacam gudang, terus dindingnya kayak seng ya. Iya. Aku kira-kira aja sih, ini mirip lah, nanti bisa di grading di DaVinci, bisa dimiripin sama yang di sowan gitu. Itu outdoor udah. Outdoor ya. itu ya ditembak, udah lumayan sore tuh, udah mau gelap. Iya, udah mau gelap. Aku tembak pakai lampu LED yang panel. Oh, yang untuk video Mother Earth Dream itu shotnya ya playthrough, gitar playthrough banget, itu diem lah. Iya, Cuman satu pas set aja. pas sudah selesai take itu kayaknya 4 kalian dia sempet ngulang main gitarnya. Pas udah selesai, aku punya ide lagi, ya biar nggak bosen, footage-nya cuman still diam duduk aja, terus bikin establishing shot maju gitu, terus dia datang ke frame, duduk, terus megang gitar, mainin dikit, lalu terus langsung jump ke endingnya, buat endingnya dia bagian akhir, naruh gitar, terus keluar dari frame, itu aja sih. Untuk editing kedua video klip tadi, aku finishingnya semuanya di DaVinci Resolve. Cuma aku nggak rekam. Ya semoga aja video yang udah kita bikin itu bermanfaat bagi dia sebagai artis gitarnya atau seniman gitarnya gitu. Pengen juga mengenalkan budaya yang Ya, ada di Indonesia lewat karya instrumental, karena instrumental itu kan sifatnya universal. Memang sih nggak ada pakai bahasa gitu kan. Ya, marketnya emang sih lebih ke musisi, tapi bahasanya dia universal gitu. Maksudnya nggak ada yang bahasa daerah gini. Jadi orang luar pun dengerin instrumental tuh masih masuk gitu loh. Karena nggak menggunakan bahasa yang digunakan di daerah ini aja gitu, daerah itu aja gitu. Jadi seluruh dunia bisa gitu. Jadi kendalanya waktu editing kan itu Aris Bulu take videonya dia di Kupang kan? Iya, di Kupang. Nah, kebetulan aku udah mikir sih dari sejak si Sugi ini ngomong kalau ada footage featuring gitu loh, ada Aris Bulu main. Takutnya nanti kan stock videonya beda apa namanya settingannya, karena kebetulan aku pakai S-Log 2 di Sony. Ya kendalanya pas editing sih matchingkan antara shot dia yang pakai kamera apa ya? Canon G7 PowerShot gitu. Ya, dan pas dia kirim file ya bener aja itu lumayan susah menyamakan gambarnya gitu. Nah, aku udah sempet hitam putihin kayak gitu, dia jadiin bayang-bayang, cuman dia kurang setuju. Jadi akhirnya aku punya ide dia taruh di sebuah layar atau di televisi gitu. Itu iseng nyari TV overlay lah, aku pakai kata kuncinya di YouTube. Ketemu itu ada orang yang nge-share video 4K udah sama layer PNG dan lain sebagainya, dikasih sama dia. Jadi aku pakai itu buat framingnya yang pas Aris Bulu main gitar. Jadi dia kayak di dalam TV-nya gitu. Karena untuk menutupi gambarnya yang beda banget dari shot yang udah kita shot di Swan Cafe itu.